Untuk mobil Pajero, kira-kira apa yang teman-teman permasalahkan? Apa? Kaca kecilnya. Jadi di video sebelumnya saya belum sempat menjawab nih. Sekarang nih kesempatan kita untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Apa permasalahannya? Bintik-bintik, potongan tidak lurus, bingung cara membuat pola, atau suka gelembung di tepi sini. Kita bahas bareng-bareng. Seperti biasa, sebelum kita membuat pola, kita lap dulu. Pastikan permukaan kaca terbebas dari debu. Betul. Kita lap ya. Terserah mau pakai tisu, handuk, baju, terserah. Yang penting kacanya bebas dari debu. Oke, kita semprot dulu. Kita basah-basahi. Lantas, siapkan kaca film yang mau dibuat pola dulu. Pastikan biar nggak salah dan disalah-salahkan saya ya. Tak kasih tahu, plastiknya di sebelah luar, kaca filmnya di bagian dalam. Kemarin ada yang protes, kasih tahu dong om, kaca filmnya itu sebelah mana kalau buat pola. Oke, sekarang tak kasih tahu, dan besok jangan disalahkan lagi ya. Oke, ini plastiknya di bagian luar, kaca filmnya di bagian dalam. Lanjut. Biar nggak goyang-goyang, kita tahan pakai, kok ditahan, digosok, gosok pakai wiper. Setelah itu, untuk Pajero ini riskan ya, karena karet dalamnya itu lembut, teksturnya itu lembut, itu yang membuat kita sering kesulitan. Makanya kita potong bagian bawah dulu. Caranya kita tahan seperti ini, kita cari jalan, buat jalan dulu ya, jangan sampai ke tepi, tengahnya aja yang diambil. Potong pelan-pelan ini. Tuh, cek dulu apakah ini ada yang reset atau tidak, kuncinya di situ nanti. Oke, kalau perlu kita ulang lagi ya kalau ada yang reset. Ini udah lurus. Setelah itu kita potong bagian belakang sini ya teman-teman. Kita potong bagian, kasih jalan seperti ini, buat jalan pakai jari ya. Nah, sudah ketemu jalan barulah kita potong. Pelan-pelan. Ini butuh kepresisian masalahnya untuk Pajero. Karena kalau enggak nanti kesulitan kita. Makanya pastikan kacanya jangan sampai menggeser. Lanjut, banyak ngomong saya. Nih, kasih jalan. Memang sedikit merepotkan ya kalau untuk Pajero ini dibandingkan mobil lain tentunya. Dan yang lebih repot lagi yang tidak bisa. Itu lebih repot lagi. Bagian atas kita buat jalan lagi seperti ini ya. Atas potong. Red. Pengambilan motongnya tuh nggak harus sampai ke sudut, kita mulai dari sudut, nggak, dari tengah aja, nanti sebelah sudut ini gampang. Ini bagian tepi-tepi sudah, tinggal bagian sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini belum dirapikan. Caranya untuk merapikan kita gunakan seperti biasa, apa namanya, scraper. Betul. Kita rapikan seperti ini ya. Jika teman-teman masih bingung atau kesulitan cara membuat pola secara langsung, silahkan gunakan plastik dibuat master dulu seperti video saya sebelumnya ya, yang di kaca apa tuh? Kaca Agia. Setelah itu ini sudah saya buat jejak, barulah kita rapikan ya. Kita rapikan, tentunya sudutnya mengikuti jejak ya. Apa tidak baret di kaca? Ya tentu baret jika tidak tepat. Oke, pelan-pelan aja teman-teman. Untuk Pajero ini seperti bayi ya, kita harus memegangnya secara pelan-pelan.
Oke, sudah selesai pembuatan pelan, langsung kita pasang. Oke, saya akan mencoba menerka apa kira-kira penyebabnya teman-teman kesulitan ketika memasang kaca kecil Pajero ya. Nah, yang pertama soal alat, yang kedua memang belum pernah belajar tentang kaca film, yang ketiga saya rasa belum subscribe channel saya, sehingga teman-teman tidak menerima informasi cara memasang Pajero. Mungkin kalau sudah subscribe mungkin kali ini dapat infonya ya, ketika teman-teman sudah menonton tentunya. Oke, jangan lupa subscribe dulu, saya tunggu. Oke, jika sudah kita lanjut ya. Pertama kita bersihkan dulu permukaannya. Ini kebetulan sudah dibersihkan sama teman kita Agil. Talap ya bingkainya, seret. Bagian bawah juga seret. Atasnya jangan lupa, karena nanti ini yang bakal bersinggungan langsung dengan kaca film, makanya kita pastikan ini nggak ada debu. Seret. Oke, kita semprot lagi ya. Nanti kita bahas satu persatu pelan-pelan. Kita bersihkan pakai wiper dulu. Ingat, dilap pakai tisu, jangan pakai handuk. Tuh, seperti ini. Untuk area yang tidak terjangkau seperti biasa kita gunakan tisu yang dipadatkan. Dipadatkan ya teman-teman. Kalau pakai cara seperti ini boros tisu nggak masalah, yang penting hasilnya mantap ya kan, betul nggak? Oke, kita buka lapisannya. Kita buka lapisannya seperti ini ya, pelan-pelan semprot. Kita semprot kaca filmnya. Sudah itu kita tempel. Nah, ini nggak perlu pakai teknik menempelnya, tapi tekniknya nanti ketika sudah tertempel ya. Ini belum ada teknik sama sekali. Tuh, kalau potongan kita presisi, saya rasa tidak akan berongga ya, tidak akan masuk cahaya ya, karena luas kaca luar dan bagian dalam itu sama. Nih, tapi ini masih aja ada yang kaca filmnya berlebih sini, tuh berlebih, ya kan, apalagi bagian atas nih lebih. Nah, kita coba masukin bagian dalam, bagian bawah ya, kita congkel pakai scraper. Bagian bawah kita congkel seperti ini, kita dorong sedikit aja kaca filmnya masuk ke bawah. Tuh, kita dorong dikit aja. Dan kita susun bagian depan seperti ini ya, kita congkel. Kita congkel seperti ini ya. Ini ada trouble. Penyebabnya kenapa teman-teman sering gelembung, karena menggunakan alat yang kaku, sehingga ketika menyongkel bagian belakang sini ini lembut, ngepir, karetnya ngepir. Jadi ketika kita dorong pakai ini, nah, ini sedikit menekan permukaan kaca film, itu yang menyebabkan kaca filmnya sering-sering gelembung. Congkel ya, sambil dimasukin. Kita congkel bagian sini, intinya kita masukin dulu. Ingat bagian atas juga kita congkel dikit. Oke, jika sudah dirasa selesai, udah masuk, ini bagian sini udah masuk. Udah masuk ya.
Kita periksa lagi, sudah masuk, barulah kita wiper. Ini masih belum masuk bagian karet ya, ke dalam karetnya belum masuk, biarin aja, nggak apa-apa. Kita gosok dulu bagian tengah. Ingat, sebelum menggosok pakai scraper, dilap dulu supaya terhindar dari debu. Baru kita gosok. Pastikan scrapernya halus. Jika masih kasar, silahkan gosok pakai amplas. Tuh. Oke, sudah selesai bagian sini. Bagian tepi kita gunakan yang lemes tadi, yang kecil ini. Karena ini karetnya lemes, Rek, yang Pajero ini. Nah, jadi ketika kita pakai yang tebal tadi, alatnya nggak bisa masuk ke karet. Itu yang menyebabkan kaca filmnya menggelembung karena tertekan karet. Tapi kalau alatnya bisa masuk, nah di situ bisa menjangkau kaca film yang bagian dalam. Itu yang saya maksud. Pertama, teman-teman, alatnya tidak mendukung, ya kan? Oke, coba kita lanjut ke bagian sini ya. Nah, ini kan belum masuk nih, makanya kita dorong. Walaupun pakai alat ini, kita harus amplas juga ya. Tuh, karetnya ini bendal-bendal, itu yang menyebabkan sering gelembung. Atau mungkin ini yang teman-teman maksud susah masang Pajero ya. Karena apa? Alatnya tidak mendukung. Nih, contoh nih, gelembung terus. Kita congkel pakai ini. Alatnya sedikit masukin. Kalau masukin pakai ini nggak apa-apa sih. Bagian bawah masukin juga. Tuh. Lalu kita masukin bagian sini. Tuh, angel. Pelan-pelan ya. Mantap. Oke, saya mengalami kesulitan di bagian sini, maka saya sedikit potong ya. Mungkin waktu membuat pola tadi saya sedikit berlebih dikit, sehingga menyulitkan ketika pemasangan dikit tapi. Nah, jadi teman-teman yang mengalami gagal, nggak masalah, kita ulang sampai 3 kali itu nggak masalah, itu hal yang lumrah ya, karena kaca kecil ini memang sedikit berbeda dibandingkan memasang pintu. Mungkin kalau masang pintu kita udah selesai ya kan? Tentunya nggak bisa disandingkan tingkat kesulitannya dengan pintu ya, jauh lebih enakan pintu. Oke, jadi buat teman-teman yang alami kesulitan, silakan gunakan alat yang kecil ini, karena ini sifatnya lentur, bendal-bendal, itu yang membuat kita sulit. Dan yang kedua, jika ada kelebihan dikit kayak seperti saya tadi, silakan dipotong, nggak masalah ya. Kita nggak perlu gengsi atau malu kalau mengalami kegagalan, wajar. Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai, geng. Aduh, akhirnya selesai kita ya. Ini sudah jam 5. Kita cek lagi apakah masih ada yang gelembung. Oh ya, ada dikit. Oke, udah beres. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.